Bapak Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyono, MSc PhD, atau yang biasa dipanggil Pak Bas, lahir di Surakarta 5 November 1954. Beliau merupakan Menteri PUPR sejak 2014 sampai dengan sekarang. Beliau hampir 44 tahun mengabdi di instansi pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Beliau pernah menerima penghargaan The Best Minister 2020. Kalangan media massa dan masyarakat mengenal Pak Basuki sebagai menteri yang luwes, hangat, dan memiliki sifat humoris. Pak Basuki Hadimulyono dapat dikatakan bahwa beliau merupakan insan PUPR sejati yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari maupun menjalankan tugasnya. Berikut merupakan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan merupakan cakupan aktivitas yang didesain untuk menciptakan dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Pak Basuki sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus aktif melayani masyarakat Indonesia yang dibuktikan dengan terus membangun infrastruktur di Indonesia, mulai dari pembangunan beberapa ruas tol Trans Jawa, percepatan pembangunan jalan nasional, hingga pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Salah satu pembangunan beliau adalah Jalan Tol Gede Bage yang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Akuntabel adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Di bawah kepemimpinan Pak Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini dikenal sebagai kementerian dengan penyerapan anggaran yang bagus, tepat sasaran, dengan penyelesaian proyek yang tepat waktu. Dalam kepemimpinan Bapak Basuki, Kementerian PUPR telah berhasil mempercepat pembangunan jalan nasional, jalan tol, dan jembatan, serta menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur nasional. Hampir 2 juta kepala keluarga telah terlayani sistem pengolahan air limbah, lebih dari 3 juta kakak terlayani sistem persampahan, dan hampir 70 hektar kawasan kumuh telah tertangani. Capaian pada bidang infrastruktur perumahan juga meningkat signifikan, sehingga membuat daya saing bidang infrastruktur Indonesia pun meningkat. Selama masa kepemimpinan beliau, Kementerian PUPR dikenal dengan penyerapan anggarannya yang bagus, cepat, dan penyelesaian proyek yang tepat waktu. Pada tahun 2017, Bapak Basuki berhasil mendapat anugerah gelar Prakarya Utama Kehormatan oleh BPPT dan berhasil meraih sejumlah penghargaan lain. Hingga yang terbaru, beliau mendapat penghargaan Person of the Year pada ajang penganugerahan Metro TV di tahun 2002. Dalam menjalankan tugas, Bapak Basuki selalu menghargai orang dengan tidak membeda-bedakan apapun latar belakangnya. Seperti pada saat peresmian salah satu proyek PUPR, beliau terlihat ramah kepada masyarakat. Bapak Basuki berusaha agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan bisa memastikan ritme pembangunan dan infrastruktur tetap terjaga dan tidak kacau. Pak Basuki dikenal sering memberikan semangat kepada jajaran PUPR. Hal ini sesuai dengan nilai harmonis membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan pada bangsa dan negara. Pada Desember tahun 2022, Bapak Basuki meninjau langsung penyiapan lahan relokasi dan hunian tetap tahan gempa di Cianjur. Pada Februari 2023, beliau juga meninjau pembangunan infrastruktur di IKN. Hal ini sebagai bentuk rasa setia kepada pemerintahan yang sah dengan cara mewujudkan misi Presiden untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan. Adaptif. Selama kepemimpinan Pak Basuki, beliau sudah banyak melakukan inovasi kerekayasaan bidang sumber daya air, seperti pembangunan 860.015 hektar jaringan irigasi baru dan merehabilitasi lebih dari 1 juta hektar jaringan irigasi lama, serta 61 bendungan baru yang dibangun hingga akhir 2024. Beliau juga melakukan inovasi dalam bidang konektivitas dengan membangun ribuan kilometer tol baru, jembatan gantung, hingga penyelesaian jembatan panjang dengan menggunakan teknologi CMP. Hal ini sesuai dengan nilai terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Melalui Bapak Menteri PUPR, banyak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti bekerjasama dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan destinasi pariwisata prioritas, misalnya sirkuit Mandalika, serta kerjasama bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan pada proyek infrastruktur penyediaan air bersih Net Zero IKN Nusantara. Bapak Basuki Hadimulyono merupakan salah satu tokoh berakhlak yang dapat dijadikan contoh bagi ASN pada saat ini. Sudah sepatutnya sebagai seorang ASN, kita meneruskan cara perjuangannya dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bersama kita bisa menjadi seorang ASN yang berakhlak.